Judul dari video ini adalah kupas tuntas fitur teks di KineMaster untuk pemula. Teknologi smartphone semakin hari semakin berkembang, sedikit demi sedikit menggeser kejayaan perangkat komputer. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena smartphone memiliki kemampuan yang menyerupai komputer dengan desain mungil yang dapat kita bawa kemana-mana. Dengan adanya smartphone, kita dapat melakukan banyak hal, mulai dari berkomunikasi, berselancar di internet, bermain game, serta menggunakan aplikasi-aplikasi layaknya sebuah komputer. Bagi kamu yang biasa di multimedia, mungkin tidak asing dengan aplikasi KineMaster. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai aplikasi editing video oleh pengguna smartphone. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan ulasan berkaitan dengan aplikasi tersebut, yaitu tentang kupas tuntas fitur teks di KineMaster untuk pemula. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, saya tidak bosan-bosan untuk meminta klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dengan demikian, saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Amin. Di antara kalian mungkin belum mengetahui secara detail tentang fitur teks yang ada di KineMaster. Di sini saya akan membahasnya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan saya. Buka aplikasi KineMasternya, lalu klik buat baru, kemudian pilih aspek rasio, saya contohkan 16:9, lalu pilih latar, klik gambar, saya contohkan warna biru saja, Tosca, lalu geser, kemudian klik lapisan, klik teks, saya gunakan huruf kapital ya. Semisal saya menggunakan 2 baris, ini agar mempermudah dalam pembahasan di video ini. Klik pilih, kemudian bisa di scale up atau dibesarkan. Lalu fitur yang pertama adalah logo AA, gunanya untuk mengubah jenis font. Semisal saya pilih Robotobold, lalu tutup. Kemudian ada kotak putih itu untuk mengubah warna font itu sendiri. Semisal saya klik, saya ubah ke warna kuning misalkan, lalu centang. Lalu scroll ke bawah menu yang di kanan. Yang pertama, klik pilihan teks. Jadi ada beberapa fitur yang ada di sini. Yang pertama itu rata kiri, maka di 2 baris itu akan rata kiri. Kemudian yang kedua itu rata tengah, dan yang ketiga rata kanan. Sekarang saya kembalikan ke rata tengah. Lalu ada pengaturan level. Yang pertama itu karakter. Jadi karakter itu untuk merenggangkan masing-masing teks. Jadi digeser ke kanan itu akan lebih renggang. Kemudian ada fitur garis bawah. Lalu misalkan yang pertama itu jadi yang bergerak itu baris kedua. Dan yang ini adalah yang bergerak baris pertama. Sementara yang tengah, kedua-duanya berjalan seiringan. Lalu klik teks yang ada di lapisan, kemudian scroll lagi. Sekarang coba yang fitur selanjutnya itu ikhtisar. Ini adalah fitur untuk membuat border. Jadi ada garis pinggir di antara teks. Lalu klik warnanya, bisa ubah warna di sini. Misal warna merah, saya klik. Ini adalah level ketebalannya. Lalu ke fitur selanjutnya, klik lapisan teks. Lalu bayangan, ini adalah shadow. Jika kita aktifkan, ditebalkan dulu ya. Lalu bisa dibuat jaraknya seberapa jauh, ini hanya ke kanan saja ya. Lalu yang kedua, ini adalah ke bawah atau ke atas. Lalu fitur yang terakhir adalah ukuran. Jadi seberapa besar ukuran shadownya atau bayangannya. Oke, ke fitur selanjutnya. Untuk fitur yang ini saya ubah warna teksnya ke warna merah saja. Lalu scroll ke bawah, klik bersinar, kemudian aktifkan, ubah warnanya ke warna kuning misalkan. Ini adalah ketebalan dan ini adalah penyebarannya. Matikan. Lalu fitur yang terakhir adalah fitur warna latar. Andai kita aktifkan,
ada background di balik teks. Warna bisa diubah. Tombol yang bawah itu untuk menambah background ke arah sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ini cocoknya untuk flower tint. Misal gini ya, saya ubah ini. Jadi semakin ini kecilkan, dia akan semakin kecil. Misalkan warna fontnya jadi putih, dan ini bisa digeser ke bawah. Cukup simpel bukan? Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.